Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Anissa Febrianti, NPM 1901081023 dari Pendidikan Tadris Biologi semester 3 dari kelas B. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tanaman dan nutrisi anorganik. Nah, tahu nggak sih teman-teman, tumbuhan itu harus bertahan hidup di lingkungan yang sepenuhnya anorganik. Mengapa? Sebagai organisme autotrofik, tumbuhan harus menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan air dan mineral nutrisi dari tanah. Dan dari yang sederhana, anorganik komponen membuat semua molekul kompleks dari organisasi hidup. Karena tanaman berdiri di bawah rantai makanan. Nah, nutrisi mineral diasimilasi oleh tanaman, akhirnya menemukan jalan mereka ke dalam masalah itu membuat semua hewan termasuk manusia. Nutrisi tanaman itu secara tradisional diperlakukan sebagai dua yang terpisah. Yang pertama nutrisi organik dan nutrisi anorganik. Nutrisi organik itu berfokusnya pada produksi karbon senyawa, sedangkan anorganik nutrisi berkaitan terutama dengan perolehan unsur mineral dari tanah. Efisiensi yang lebih besar di bidang pertanian diperlukan, dan ini tidak mungkin tanpa pemahaman yang lebih mendalam tentang tumbuhan nutrisi. Salah satu yang membuat kemajuan signifikan ilmu yang mempelajari nutrisi tanaman adalah N.T. de Saussure 1767-1847 yang mempelajari fotosintesis dan penyerapan unsur hara dengan hati metode kuantitatif. Sprengel memperkenalkan gagasan bahwa tanah bisa menjadi tidak produktif jika kekurangan satu elemen saja yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, dan Bouchingau menekankan hubungan kuantitatif antara efek pupuk dan serapan hara pada hasil panen. Kemudian Bouchingau juga dikreditkan dengan memberikan bukti pertama, yaitu legum memiliki kapasitas unik untuk mengasimilasi atmosfer nitrogen, sebuah temuan yang kemudian dikonfirmasi oleh penemuan peran bakteri dalam pengikat nitrogen nodul akar. Selanjutnya, penggunaan hidroponik budaya dibantu untuk mendefinisikan persyaratan mineral tanaman. Karbon, hidrogen, dan oksigen dikeluarkan dari jumlah ini karena disediakannya dalam bentuk karbon dioksida dan air, dan tidak dianggap elemen mineral. Setidaknya setengah abad lagi sebelumnya, kebutuhan akan nutrisi mineral tambahan tadi didemonstrasikan. Tidak ada keajaiban dan kesuksesan. Nah, teman-teman, sebagian besar unsur mineral itu adalah sekarang diukur dengan spektrometri serapan atom atau spektrometri emisi atom. Teknik ini melibatkan penguapan elemen pada suhu lebih beberapa ribu derajat. Di dalam uap menyatakan elemen akan menyerap atau
memancarkan cahaya pita panjang gelombang yang sangat sempit. Panjang gelombang cahaya diserap atau dipancarkan adalah karakteristik elemen tertentu, dan jumlah energi yang diserap atau dipancarkan sebanding dengan konsentrasi elemen dalam sampel. Dengan cara ini, konsentrasinya serendah 10-8 gram mililiter. Untuk beberapa elemen dapat diukur sampai dengan diukur sampel jaringan tanaman, tanah, atau larutan nutrisi di dalamnya beberapa menit. Dalam bentuk paling sederhananya dari kultur solusi ini, bibit adalah ditopang ditutup wadah dengan akarnya bebas untuk tumbuh dalam larutan solusi yang tidak kerasi menjadi kehabisan oksigen. Suatu kondisi yang diketahui sebagai anoksia. Nah, tujuan pengecualian cahaya ini adalah untuk mengurangi pertumbuhan alga itu akan bersaing dengan tanaman untuk mendapatkan nutrisi atau mungkin menghasilkan produk sampingan yang beracun. Nah, tanaman yang dipelihara dalam kultur larutan murni akan terus berlanjut tumbuh subur hanya jika larutan nutrisi diisi ulang secara teratur. Untuk menghindari masalah tersebut, beberapa peneliti menanam tanaman di media non-nutritif seperti pasir kuarsa yang dicuci dengan asam perlit atau vermiculite. Oke, selanjutnya 17 elemen dianggap penting untuk pertumbuhan tanaman dan pengembangan. Menurut Epstein, suatu elemen dianggap esensial jika 1. Dalam ketidakhadirannya tanaman tidak dapat mencapai kondisi normal siklus hidup, atau elemen itu merupakan bagian dari beberapa tumbuhan esensial konstituen atau metabolit. Dengan kriteria pertama, jika tanaman tidak dapat menghasilkan benih yang layak bila dicabut elemen, maka elemen itu dianggap esensial. Oleh kriteria kedua, unsur seperti magnesium akan dianggap penting karena merupakan konstituen molekul klorofil atau klorofil sangat penting fotosintesis. Demikian pula klorin penting karena itu adalah faktor penting dalam oksidasi fotosintetik air. Oke teman-teman, unsur-unsur tradisional dipisahkan menjadi 2 kategori. Yang pertama yang disebut makronutrien dan elemen jejak atau mikronutrien. Perbedaan antara makro dan mikronutrien hanya mencerminkan konsentrasi relatif yang ditemukan di jaringan atau dibutuhkan di larutan nutrisi dan tidak menyimpulkan pentingnya relatif terhadap kebutuhan nutrisi pada tanaman. Itu 9 elemen pertama pada makronutrien karena mereka dibutuhkan dalam jumlah banyak atau berlebih 10 kilo berat kering dan berfungsi sebagai katalik dan peran pengaturan seperti aktivator enzim. Beberapa makronutrien, kalsium dan magnesium misalnya, berfungsi sebagai regulator di samping peran struktur mereka. Pentingnya mikronutrien sangat sulit
untuk membangun karena mereka dibutuhkan dalam sekecil itu jumlah. Sebagian besar persyaratan mikronutrien sepenuhnya dipenuhi oleh konsentrasi dalam kisaran 0,1 hingga 1,0. Jumlah yang diperoleh dari pengotor dalam air atau garam mikronutrien, wadah di mana tanaman tumbuh, dan kontaminasi oleh atmosfer debu. Dalam asam larutan, besi bereaksi dengan aluminium membentuk tidak larut kompleks. Dalam kedua kasus tersebut, besi dengan mudah mengendap solusi dan akibatnya sering kekurangan situasi alam. Oke, selain 17 elemen penting, beberapa tumbuhan tampak memiliki tambahan persyaratan. Mereka disebut sebagai elemen yang bermanfaat. Jika elemen-elemen ini penting untuk semua tumbuhan ya, teman-teman. Mereka memang penting dibutuhkan oleh sebagian besar dan konsentrasi jauh di bawah apa yang bisa didapat dan dideteksi secara andal dengan teknik analitik saat ini. Definisi manfaat saat ini terutama berlaku pada natrium, silikum, selenium, dan korbal. Bersama waktu dan sebagai metode eksperimental, meningkat satu atau lebih unsur-unsur yang bermanfaat ini dapat ditambahkan ke daftar elemen penting. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.